Tanggal 24 Juni kemarin seharusnya menjadi jawaban besar bagi seluruh masyarakat Indonesia ya. Bagaimana tidak, diadakan sidang pra-peradilan untuk mengetahui status Peggy ini sebagai tersangka dari kasus Vina. Namun sayang sekali, pihak termohon kepolisian Jawa Barat tidak hadir pada sidang ini. Sebuah tanda tanya besar dari seluruh masyarakat Indonesia. Apa yang membuat kepolisian Jawa Barat tidak berani menghadiri sidang ini? Apakah ini sebuah strategi dari mereka sengaja mengulur-ngulur waktu biar masuk P21 dan Peggy menjalani sidang resmi sehingga pra-peradilan yang diajukan mampu mereka gugurkan? Atau ini juga sebuah alibi karena kurang kuatnya bukti dari mereka sehingga tidak hadir pada sidang ini? Ini juga sebuah tanda tanya besar. Jadi menurut gue dia agak aneh ya, apalagi katanya DPO yang selama ini DPO satu orang itu udah ketangkep di Bandung. Dan pekerjaan DPO itu sendiri adalah seorang kuli bangunan. Ini agak aneh nih menurut gue. Ketika kasus ini viral, orang itu baru ketemu. Masuk akal gak sih? Menurut gue enggak loh. Kayaknya gak sesusah itu dia nyari orang. Kalau emang sekarang bisa langsung didapetin gitu selang berapa hari doang. Kita punya jeda waktu nih 8 tahun nih. 8 tahun loh. Selama 8 tahun itu gak ketemu nih pelakunya siapa. Tapi tiba-tiba ketika kasus ini muncak lagi, tiba-tiba pelakunya ketemu. Aneh gak? Apalagi statement sama selama ini ya, kenapa sih pelaku ini gak ketemu? Kan katanya orang penting ya, anak orang penting segala macem. Ternyata maaf banget, bukan merendahkan profesi seseorang, tapi ini dia cuma buruh biasa loh. Yang pada intinya dia orang biasa. Masa sih sesusah itu nangkepnya? Bahkan orang-orang yang melakukan pembunuhan lainnya aja itu bisa cuma seminggu sudah ketangkap, 3 hari ketangkap. Masa sih ini butuh waktu 8 tahun? Dan anehnya setelah 8 tahun ini kasusnya memuncak lagi gitu. Belum ada kurun waktu sebulan. Ini si DPO ini yang selama 8 tahun ini gak tahu kemana, tiba-tiba ketemu. Aneh menurut gue. Ini gue gak tahu kenapa ya. Ini kinerja kepolisiannya emang yang lelet aja atau sengaja harus viral dulu, atau emang itu bukan pelaku sesungguhnya. Ini gue ngajak kalian diskusi aja ya, soalnya menurut gue ini gak masuk akal sih. Secepat itu dia nemuin DPO yang selama 8 tahun gak tahu keberadaannya di mana, gak ketangkep. Ini apa emang kepolisian yang gak kerja selama 8 tahun baru kerja ketika viral, apa emang itu bukan pelakunya gitu loh. 8 tahun sudah berlalu kasus kematian Eki dan Vina Cirebon. Kini warganet kembali menyoroti setelah goyangnya keadilan di Indonesia, khususnya di Cirebon, Jabar. Yang selama ini DPO 1 orang sudah ditangkap di Bandung dan pekerjaannya adalah kuli bangunan. Yang dipertanyakan kenapa setelah kasus ini viral, orang itu baru ketemu. Itu kan tidak masuk akal. Apalagi ini sudah dijeda 8 tahun, yaitu dari 2016 sampai 2024 sekarang. Kemana saja polisi yang menangani kasus Vina, dan tiba-tiba kasus ini muncak lagi. Pelakunya ketemu, aneh gak? Dan dilihat selama ini, kenapa pelakunya tidak ketemu? Katanya anak orang penting, dan ternyata seorang Peggy Setiawan cuma buruh biasa. Jadi bagaimana pendapat kalian? Tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Kalau menurut saya nih ya, kasus Vina Cirebon ini lebih busuk daripada kasus Sambo di institusi kepolisian ya. Wahai Bapak Kapolri, Bapak Presiden Jokowi yang tercinta ya, buka mata, buka telinga, di mana lagi rakyat yang lemah ini mengadu kalau bukan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia ya. Tolong tegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, rakyatmu ya Bapak Jokowi ya. Kalau dalam kasus Sambo, kita netizen cukup merasa puas ya. Terbunuhnya almarhum Joshua dan para pelaku yang jahat dan keji, Jenderal Sambo CS sudah mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya. Menurut saya hukuman yang sangat setimpal
ya. Saya pribadi sangat merasa puas. Sedangkan di dalam kasus Pina Cirebon ini ya, sudah menjerat para tersangka, bahkan para terpidana yang sudah divonis hukuman ya, tanpa bukti yang akurat ya. Ada kemungkinan orang-orang yang sudah terpidana, tersangka di dalam kasus perkara Pina Cirebon ini adalah orang-orang yang seharusnya tidak mempertanggungjawabkan suatu perkara yang seharusnya tidak mereka pertanggungjawabkan, karena masih ada kemungkinan ya mereka tidak terlibat dalam perkara tersebut karena tanpa ada bukti yang akurat yang disuguhkan dari pihak kepolisian ya. Jadi tolonglah Bapak Kapolri, Bapak Presiden Jokowi ya, tegakkan keadilan bagi orang-orang lemah ya, termasuk ini Peggy Setiawan ini ya. Kalau buktinya lemah ya, Mbok tolong dibebaskan ya. Jadi jangan sampai pelaku aslinya berkeliaran di luar sana, sedangkan seseorang yang seharusnya tidak bertanggung jawab atas perkara yang harusnya tidak dia pertanggungjawabkan. Ini menyangkut perkara nasib orang lain ya. Jadi institusi kepolisian harus benar-benar bisa bertanggung jawab dalam menjerat ataupun memvonis. Satu lagi dari komentar warganet yang mengatakan bahwasanya kasus Pina Cirebon ini lebih busuk dari kasusnya Sambo kemarin. Di sini Bapak Kapolri dan Bapak Presiden Jokowi juga disinggung warganet, meminta agar membuka mata dan membuka telinga, di mana lagi rakyat ini akan mengadu kalau bukan kepada Bapak Presiden Indonesia. Warganet tersebut meminta tolong untuk tegakkan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, khususnya dalam kasus Pina ini yang mana sudah ditetapkan para tersangka sebagai sampai-sampai sudah divonis hukumannya tanpa bukti yang kuat dan akurat. Ada warganet yang menilai bahwa seharusnya para tersangka dan yang terpidana tidak seharusnya mempertanggungjawabkan perkara ini, karena masih ada kemungkinan mereka tidak terlibat dalam perkara tersebut. Karena masih ada bukti yang belum disuguhkan. Bagaimana pendapat kalian? Tulis komentar di bawah. Mas, pada kecelakaan itu apa? Kalau saya kan berangkat ngojek. Nah, ini kasus makin menarik ini. Ini antara perdebatan antara saksi kesurupan dan juga saksi-saksi yang dibawa dari Kang Deddy ya. Ini cukup menarik sih kasus ini sih guys. Kalau menurut kalian gimana guys? Ini cukup menarik sekali ya, dimana dari awal penyidikan di tahun 2016 tentunya banyak juga kejanggalan, bahkan udah diakui juga oleh salah satu aparat juga bahwa memang mereka melakukan kelalaian ketika proses penyidikan. Nah, ini akan makin ruwet karena semakin kesini mereka semakin mendapatkan jalan buntu. Jadilah mereka mengambil kambing hitam buat menangkapin orang-orang yang dianggap sebagai salah satu pelaku. Seperti tidak sengajanya mereka mungkin sedang menemukan sosok Peggy itu sendiri yang sekarang sedang dihukum. Nah, ini akan menjadi menarik. Bagaimana bila saksi ini kembali didatangkan? Apakah dia masih bisa didengarkan atau tidak gitu ya? Silakan sekarang kalian lebih percaya kepada seseorang yang mengaku kesurupan atau orang yang masih waras gitu ya. Sebenarnya yang waras ini yang kesurupan atau orang yang masih tidak kesurupan dengan normal? Harusnya orang-orang yang mengklaim dirinya kesurupan itu justru itu yang harus ditangkap pertama, karena dia mengaku-ngaku ya. Apalagi dalam hukum tidak ada hal yang semacam itu yang tidak logis bisa dijadikan sebagai sebuah dasar pembuktian hukum gitu ya. Nah, itu yang menurutku ada kekeliruan dalam proses penyidikan ada di dalam situ. Dan itu yang menurutku menjadi sebuah catatan ketika harus menghukumi seseorang yang tidak bersalah dengan seenak jidat gitu. Yang lebih menarik perhatian seorang warganet dalam kasus Pina Cirebon ini yaitu yang mana dari penyelidikan tahun 2016 begitu banyak kejanggalan, bahkan sudah diakui juga oleh seorang aparat bahwa memang mereka melakukan kelalaian, sehingga semakin kesini mereka semakin mendapatkan jalan buntu. Dan terjadilah pihak kepolisian menjadikan orang-orang yang tidak bersalah dikambing hitamkan. Banyak warganet yang meminta apabila saksi-saksi ini kembali didatangkan, apakah kesaksiannya tetap sama dan masih jadi misteri.
Kenapa sekarang banyak yang lebih percaya kepada orang yang mengaku kesurupan? Harusnya orang yang mengklaim dirinya kesurupan itu yang harusnya ditangkap. Jadi sekian saja dari saya. Bagaimana pendapat kalian? Tulis komentar di bawah. Saya dari YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.